Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Sudah lama banget kita nggak nge-Mang Atang bareng. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu segmen Mang Atang. Mang Atang adalah mainan yang akan datang. Jadi di sini saya akan membacakan mainan-mainan yang baru yang akan dirilis pada tahun ini. Nah, di segmen ataupun di episode kita kali ini kita akan membahas SH Figuart yang akan dirilis di tahun ini pastinya. Dan tentunya banyak sekali racun-racun yang menurut saya ini cukup lumayan gawat, oke? Nah, sebelumnya bantu saya untuk mencapai 50.000 subscriber dulu ya, agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, oke? Dan kita langsung masuk list yang pertama. Oke, yang pertama ada SHF Kamen Rider Punkjack Monster Form dan juga Beat Form. Pertama kali ngelihat SHF ini, saya ngerasa kayak seger banget gitu loh. Karena nuansa warna labu dan berbentuk seperti beruang ini memang cukup unik. Ditambah lagi, perpaduan warna jubah dan juga armor dari si monster ini bener-bener eye-catching banget kan? Dan tentunya armor ini dapat digunakan ke Kamen Rider Geats dan yang lain-lainnya. Nah, untuk aksesoris yang kita dapatkan ini banyak banget teman-teman. Yang pertama, untuk sisi monster formnya, kita mendapatkan pengganti tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe, lalu mendapatkan monster form armor bagian atasnya, lalu mendapatkan rahang monster form untuk Punkjack, dan juga mendapatkan bagian mata monster form untuk Punkjack juga. Itu untuk monster formnya. Berikutnya untuk Beat form, kita mendapatkan pengganti tangan kiri dan kanan, lalu mendapatkan Beat form armor bagian atas, lalu ada komponen eye part ataupun pengganti part matanya, lalu ada bagian rahangnya juga dapat part ini, lalu mendapatkan Beat Rise Buckle, dan yang terakhir mendapatkan senjatanya yaitu adalah Beat X, itu untuk armor beatnya. Berikutnya untuk entry rise-nya, di sini entry rise mendapatkan eye component untuk si Punkjack dan juga bagian rahangnya, jadi dapat 2 ini. Jadi bisa dibilang si Punkjack ini bisa menjadi monster, bisa menjadi entry rise, bisa menjadi Beat form, keren lah pokoknya. Dan yang terakhir mendapatkan bonusnya lagi. Di sini kita mendapatkan bonus untuk monster form bagian mata miliknya si Geats dan juga rahangnya. Oke? Jadi si monster ini ada lagi matanya si Geats dan juga rahangnya. Dan yang terakhir ada juga Beat form bagian matanya dan juga rahangnya miliknya si Geats. Jadi si Geats ini benar-benar bisa dipakai di sini. Oh, saya baru berarti si armor dan juga Beat ini hanya bisa digunakan oleh si Geats. Karena matanya memang untuk si Geats kan, bukan untuk si Buffa ataupun si Tycoon kan. Oke, jadi si ini lebih kompatibelnya ke Geats. Dan dengan aksesoris yang sebanyak itu, figur ini dibanderol dengan harga 9.900 yen, sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Dan akan dirilis di bulan Desember tahun 2023. Lumayan worth kalau menurut saya, karena ini partnya cukup lumayan banyak dan juga bisa bongkar pasang dengan Geats. Cuman pertanyaannya, apa kalian yakin mau ngebongkar bagian matanya si Geats? Sudah banyak kasus loh. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada SHF Kamen Rider Glare maksudnya, yaitu adalah sang GM ini pun mendapatkan SHF-nya. Dan kalau saya perhatiin di sini perpaduan warna metalik ungu dan merah benar-benar cakep. Merah metaliknya ini sama seperti SHF Burning Agito, dan warna hitam Dove-nya ini sama seperti Amazing Mighty Kuga. Dan pastinya fitur seperti mengendalikan para ridernya pun ada di sini juga. Seperti bagian dadanya dan juga bahu kiri kanannya ini juga bisa dicopot dan juga bisa diganti dengan part lain. Dan yang didapatkan di figur ini pertama ada part pengganti tangan kiri dan kanan sebanyak 4 tipe, lalu mendapatkan kepala untuk mencuci otak rider yang lain, lalu mendapatkan provider card ataupun kartu buat henshin, dan mendapatkan pengganti armor shoulder kiri dan kanannya. Oke? Dan ini harganya dibanderol dengan harga 8.250 yen atau sekitar 1,4 juta, dan ini akan dirilis di bulan November tahun 2023. Oke, apakah mau nyikat yang ini juga? Karena ini cukup lumayan keren sih. Atau mau menunggu sang produsernya dulu yang warna putih, itu kayaknya lebih keren juga ketimbang yang ini. Sama-sama keren sih, oke? Kita lanjut. Berikutnya ada SHF Figuart Final Form dan kali ini adalah Zero Two. Oke, wah bukannya sudah rilis bang kemarin? Ya, yang kemarin itu yang dirilis adalah Zero Two versi Izu. Jadi beda ya teman-teman. Oke, bedanya apa? Bedanya cukup lumayan jauh, yaitu adalah di bagian postur tubuhnya si Zero Two
yang jauh lebih kecil dan juga bantet, pendek lah bisa dibilang ketimbang yang versi Aruto ini. Ini adalah yang versi Aruto ya teman-teman, yang versi aslinya. Versi terbaru ini atau bisa dibilang inilah versi Aruto. Kalau kita jajarin dengan final form yang sudah ada, ini bakalan sejajar karena dia tingginya sudah tingginya pria. Itu kenapa saya tidak pernah mereview Zero Two versi Izu, karena sayang aja sih ngeluarin duit kalau untuk membeli figur ini, susah dijual ya. Dan ini keren banget sih. Saya nggak sabar buat nge-review yang versi Aruto-nya ini. Final form Zero Two ini simple tapi relevan dengan base formnya, ya nggak sih? Dan yang kita dapatkan di sini yang pertama ada part pengganti tangan kiri sebanyak 4 tipe dan part pengganti tangan kanan sebanyak 5 tipe. Dan mendapatkan Zero Two Progress Key. Oke, jadi cuma ini aja aksesoris yang kita dapatkan. Nggak dapat senjata apapun teman-teman. Teman-teman harus membeli senjata dari pembelian Zero One yang lainnya, oke? Dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga 7.480 yen atau sekitar 1,3 jutaan. Dan ini akan dirilis di bulan Oktober tahun 2023. Apa sudah ada yang PO? Kalau saya sudah PO sini. Ya, oke. Jadi kita tunggu reviewnya aja ya. Kita lanjut. Berikutnya, saya turut prihatin dengan teman-teman yang nimbun figur ini kemarin. Karena figur ini dirilis kembali, yaitu adalah SAE Figure Kamen Rider Horobi Sting Scorpion. Untuk partnya sama aja, malahan yang ini kita mendapatkan base 10-nya. Dan di sini ada tulisan dengan embel-embel SAE Figure 15 tahun anniversary. Nah, kenapa Horobi ini bisa dirilis lagi? Padahal kan dia adalah item P-Bandai kan? Item yang bisa dibilang itu nggak bakal di-reissue lagi. Ini bisa dibilang reissue sih. Oke, jadi Tamashii Nation mengadakan voting. Banyak figur-figur lama yang jika dimenangkan oleh voting ini, maka dia akan dirilis ulang. Dulu itu ada Omazio. Di pasaran Omazio waktu itu sudah 2 jutaan kan? Tahu-tahu dia menang voting. Jadi si Omazio ini harganya turun drastis sekitar 900 ribuan karena banjir di pasaran teman-teman. Nah, sejauh ini, voting bisa untuk semua figur, mau itu reguler ataupun P-Bandai. Jadi tidak menutup kemungkinan sih. Siapapun yang menang bakalan dirilis ulang. Tapi sejauh ini nggak ada ya Shinko Choseho sih. Shinko Choseho belum kelihatan di sistem voting ini. Oke, figur-figur mana aja yang dirilis oleh Bandai selain Horobi? Yang pertama ada Ultraman Trigger. Ini udah langka banget kan? Dan dirilis ulang akhirnya. Berikutnya dari sisi Marvel ada SAE Figure Iron Man Mark 4. Dan di sisi Dragon Ball ada SAF Vegeta Super Saya God Blue. Dan ada satu voting spesial yang menurut saya ini cukup lumayan racun, yaitu adalah SAF Figure Kamen Rider Tridoron Kaki Mazel. Dan ini akan di open PO pada bulan Juli nanti. Ini harus saya PO sih, karena memang sekarang harganya yang ini cukup lumayan mahal. Oke, kita lanjut ke Horobi. Nah, untuk Horobinya sendiri di sini mendapatkan beberapa part pengganti tangan kiri dan kanan sebanyak 3. Lalu mendapatkan attach arrow set. Dan yang terakhir kita mendapatkan kayak display stand gitu yang ada tulisan 15 tahun anniversary. Dan ini dibanderol dengan harga 8.250 yen atau sekitar 1,4 jutaan. Dan akan dirilis di bulan Oktober tahun 2023. Gimana? Apa mau borong lagi untuk ditimbun lagi? Itu seterah kalian, oke? Kita lanjut. Berikutnya ada SAE Figure Ultraman Sheet S dari serial Ultraman The Animation di Netflix. Akhirnya muncul juga penampakan dari SAE Figure dan ada aura tersendiri setiap saya melihat si animation dari Ultraman ini. Oke, yang didapatkan pertama ada part pengganti tangan kiri dan kanan sebanyak 3. Lalu mendapatkan color timer berwarna merah, vertical guillotine effect untuk efek serangannya seperti ini. Dan ini akan dibanderol dengan harga 7.920 yen atau sekitar 1,3 sampai 1,4 jutaan dan akan dirilis di bulan Oktober tahun 2023. Selain S, ada juga Ultraman Sweet Jack. Gila, ini berasa seperti Hulkbuster gitu ya. Perawakannya yang besar dan kuat begini menjadi ciri khas tersendiri untuk si Jack animation ini. Nah, yang pertama yang didapatkan ada part tangan kiri dan kanan sebanyak 3, color timer berwarna merah. Itu aja yang didapatkan, nggak banyak. Oke, dan ini dibanderol dengan harga 9.900 yen atau sekitar 1,6 sampai 1,7 jutaan. Dan ini lebih mahal dari S tadi. Ini seharga kayak Pang Jack tadi lah. Sama-sama Jack, ya nggak sih? Oke, dan ini akan dirilis di bulan September tahun 2023. Oke, kita lanjut. Berikutnya masih di lini Ultraman, dan kali ini ada Ultraman Z Deathsium Rise Claw.
Maaf kalau saya salah menyebutkan penamaannya. Ini keren nih. Jarang-jarang ada Ultraman yang punya suit hitam kayak gini. Form ini muncul di film Ultraman Galaxy Fight Destiny Crossroad. Langsung dirilis oleh SAF dan tentunya ini adalah P Bandai ya. Nah, untuk pretelan yang didapatkan pertama ada part pengganti tangan kiri dan kanan sebanyak 5, lalu mendapatkan Belia Rock, lalu mendapatkan Zetium Dead Bars Light Beam efeknya, lalu mendapatkan pengganti color timer berwarna merah. Dan ini dibanderol dengan harga 7.700 yen, sekitar 1,3 jutaan. Dan akan dirilis di bulan Oktober tahun 2023. Ayo, mana nih fans dari Ultraman Z? Lengkapi koleksimu, oke? Kita lanjut. Berikutnya ada SAF figur Kotaro Minami dan juga Nobuhiko versi Kamen Rider Black Sun. Gokil, semuanya dirilis oleh Bandai. Sampai manusia-manusianya pun dirilis oleh Bandai. Dengan ini kita berarti tinggal versi Kaiju-nya dan juga versi Mantisnya. Kalau dilihat dari muka keduanya sih dapat banget ya. Mirip lah dengan yang ada di filmnya. Si Kotaro di sini kelihatan banget lah kalau dia itu mirip banget sama seperti di filmnya. Iya nggak sih? Oke. Nggak tahu pas ready nanti kira-kira bakalan beda nggak? Takutnya ya, bagian leher dan badannya itu jadi belang. Biasanya seperti itu. Seperti si Kotaro Minami ini kan di bagian badannya, bajunya itu kan kayak terbuka gitu kan. Biasanya itu belang antara badan dan juga leher. Nah, kalau si Nobuhiko-nya ini kayaknya aman nih. Nah, kalau si Nobuhiko-nya ini sepertinya aman nih. Karena muka dan lehernya ini terpisahkan oleh kaosnya yang bentuknya seperti itu, oke? Oke, untuk aksesoris yang didapatkan, jika kita membeli si Kotaro Minami ini, yang pertama kita mendapatkan part tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe, pengganti kepalanya, lalu ada Sun Driver, lalu mendapatkan cairan surga kalau nggak salah ini, lalu mendapatkan Satan Saber versi yang terakhir yang ngebunuh dia sendiri, ya, dan mendapatkan life extract. Life extractnya yang mana ya? Kayak teko gitu ya ini ya. Oke. Sedangkan si Nobuhiko di sini mendapatkan part tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe, pengganti kepala, lalu mendapatkan Moon Driver, dan di sini juga mendapatkan Satan Saber yang full seperti ini. Ini bagus banget nih. Dan bonus partnya, ini kampret nih, bonus partnya nih. Bonus partnya mendapatkan kepala dari Kamen Rider Shadow Moon yang berwarna hijau matanya. Oke, jadi kalau si Black Sun itu mata merahnya ada di Battle Hopper, si Shadow Moon mata hijaunya itu ada di Nobuhiko ini. Ini monopolinya keterlaluan banget sih. Ya nggak sih? Kalau teman-teman beli Black Sun, pengen punya mata merah harus beli Battle Hopper-nya. Kalau teman-teman punya Shadow Moon, pengen mata hijau harus beli Nobuhiko-nya. Kalau beli Nobuhiko, kayaknya bakal kurang kalau nggak beli Kotaro Minaminya. Kayak gitu terus dia perputarannya. Memang mantep sih. Nah, untuk harganya mereka berdua ini dibanderol dengan harga 8.800 yen, sekitar 1,4 jutaan per piecesnya, oke? Harganya sama mereka. Dan mereka pun sama-sama dirilis pada bulan November tahun 2023. Sakit nggak tuh? Kalau pengen beli dua-duanya harus PO kedua-duanya dan juga rilisnya berbarengan. Double pengeluaran jadinya. Dan yang terakhir ada SAF figur Zeton dari film Shin Ultraman. Oke, mungkin ini adalah SAF tokusatsu tertinggi yang pertama, mungkin ya. Kalau dari Dragon Ball ada kerannya Vegeta. Kalau dari Marvel ada Hulkbuster, mungkin bisa jadi Carnage, bisa jadi Venom. Nah, di Ultraman ada si Zeton ini, karena ini tinggi banget kalau kita lihat seperti ini. Kalau Kamen Rider kira-kira ada apa ya yang tinggi ya? Kayaknya belum ada ya. Beroba mungkin. Beroba, oke. Oke, untuk SAF Zeton ini kira-kira perbandingannya seperti ini dari SAF Shin Ultraman. Jauh banget kan? Saya penasaran kalau dirilis ini bakalan seperti apa. Mainnya seperti apa, karena kayaknya bentuknya aneh juga sih. Penasaran pengen lihat orang-orang review ini sih, karena saya nggak mungkin beli dan ini saya nggak ngerti juga sih. Oke. Nah, aksesoris yang kita dapatkan pertama ada body utamanya ataupun body support seperti display stand setnya. Lalu ada fireball effect. Berikutnya ada Ultraman minifigure dan juga Ultraman minifigure support. Nah, untuk bonus partnya ini untuk si Shin Ultraman ya. Yang pertama ada Ultra Slash effect yang besar dan juga Ultra Slash effect support ataupun yang kecil ya, ataupun yang display. Dan ini sesuai dengan bentuknya, harganya pun juga mahal banget. Sekitar 16.500 yen atau sekitar 2,3 sampai 2,5 jutaan. Dan ini akan dirilis di bulan September tahun 2023. Gila, ini keren banget sih. Kalau fokus itu indah sih. Kalau teman-teman yang fokus sama Ultraman, beli ini pasti bakal berasa banget.
Kalau saya kan fokusnya Kamen Rider kan. Kamen Rider belum ada figur yang segede ini sih. Oke, apa ada yang berminat? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia pembahasan kita di Mang Atang kita kali ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah ada racun yang nyantol di teman-teman dari pembahasan kita kali ini? Kalau ada, komen di bawah, kali aja kita satu keracunan. Satu figur yang diracuni maksudnya. Oke, nah jadi segini dulu video pembahasan Mang Atang kita kali ini. Kalau kalian suka, like videonya dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bantu saya untuk mencapai 50.000 subscriber dengan cara bantu saya dengan subscribe channel ini ya. Oke. Nah, oke, dah saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.